Hayya naftah ijtima'ana fi hadhihi al-lailah fil basmalah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala nabiyyi ba'da amma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, ya. Ketika Rasulullah SAW mengutamakan bagi seorang yang berpuasa itu untuk berbuka dengan kurma, ya, dan dengan sedikit air, ataupun dengan sesuatu yang sama. Kalau di Indonesia tidak ada kurma dan tidak ada zam-zam, ya, makanan seperti makanan kita, makanan lokal, ya, seperti apalah itu, kue-kuehan dan lain sebagainya macamnya. Yang penting tidak ifrat, berlebihan, ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi mensegerakan untuk takjil bila mana hidangan sudah siap, tapi bagaimana kalau hidangan takjil tersebut belum siap? Apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita harus berbuka dengan air saja dulu, ya, sebelum makanan beratnya itu hadir, dihidangkan, ya. Hadza idza lam yakun at-ta'am hadiran waqtal iftar. Fa in kana hadiran fala ba'sa min al-bad'i bihi qabla as-salat. Kalau hidangan takjil dan makan itu sudah ada, bagaimana? Apakah kita langsung makan atau tidak? Boleh langsung makan, ya, boleh langsung makan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, "Idza qaddima al-'asha fabdu bihi qabla salatil maghribi. Wa la ta'ajjalu an 'ashaikum." Apabila sudah dihidangkan kepada kalian apa? Makanan berat untuk makan, maka silakan makanlah. Fadlu bihi qabla salatil maghribi, sebelum melaksanakan salat maghrib. Wala ta'ajjalu an asyaikum, dan janganlah kalian tergesa-gesa untuk memakan sajian tersebut. Mentang-mentang takut maghribnya ini terlambat, enggak, silahkan, tapi ala kadarnya juga, ya, ala kadar juga. Kalau kebiasaan di Arab itu satu nampan besar makan bersama-sama, ya, biasanya itu makannya luar biasa kalau di Arab. Kalau di kita biasa aja, makan seadanya aja, ya. Yang dihidangkan ada opor, ada sop, ada segala macam, silahkan. Yang penting jangan israf dan apa, tafrit, jangan berlebihan, overdosis, ya, itu dia. Kita lanjut. Kadzalika yang bagi 'ala as-sa'i ayyada Allah ta'ala bima fihi khair inda fitrihi wa khilal siyamihi. Bukan hanya itu saja tentang tata cara adab ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka puasa. Hal ini pun diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kadzalika yanbaghi 'ala as-sha'im, dan juga diwajibkan kepada yang berpuasa, ayyadu Allah ta'ala bima fi khair, memohon, berdoa kepada Allah dari kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Indah fitr,
fitrihi, ketika dia berbuka puasa. Wa khilala siyami, dan ketika dia berpuasa. Jadi benar-benar ditekankan, diajarkan oleh Rasulullah untuk orang yang berpuasa itu harus dijaga apa? Etika di dalam pelaksanaan pendilang ataupun apa? Pendilangan kebaikan. Nah, ya. Apa pendilangan kebaikan itu? Mengambil terus kebaikan-kebaikan yang ada pada waktu kita puasa. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan hal-hal yang baik, berdoa, ya, dibayarkan untuk berdoa demi kebaikan kita, kebaikan orang tua kita, diri kita, kebaikan anak istri kita, dan kebaikan umat Islam pada umumnya. Faqad waradat ahaditsa tuhaddithu fi dzalik minha, dan telah banyak hadis-hadis yang menyampaikan hal tersebut ataupun yang menyinggung hal tersebut. Ma rawahu Abu Dawud dan Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba ad-dam'a wa batalat al-'uruq wa sabata al-ajr insyaallah. Ini hadis yang pertama. Apa? Doa berbuka puasa. Dhahaba ad-dam'a wa batalat al-'uruq wa sabata al-ajr insyaallah. Kita ulangi. Dhahaba ad-dam'a wa batalat al-'uruq wa sabata al-ajr insyaallah. Ada lagi hadis, riwayat hadis yang lain yang ini familiar bagi kita. Apa ucapannya? Bacanya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afqartu. Nah, birahmatika ya arhamar rahim. Itu adalah tambahan. Ya. Warawiya Ibnu Majah an Abdullah ibn Zubair, diriwayatkan pula dari Ibnu Majah dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'd bin Mu'adz faqala aftara indakum sha'imun wa qala ta'amakum al-abrar wa salat alaikum malaikah. Ya, di sini disebutkan ketika Rasulullah SAW berbuka puasa di rumahnya Sa'd bin Mu'adz, beliau bersabda, aftara indakum as-sha'imun, telah berbuka puasa di tengah-tengah kalian, yaitu siapa? Di tengah-tengah orang-orang, di tengah orang-orang yang berpuasa. Wa akalat ta'amakum al-abrar, dan telah makan pula di tengah-tengah makanan kalian al-abrar, orang-orang yang baik. Wa salat alaikumul malaikah, dan di situ terdapat malaikat. Jadi ketika orang yang berpuasa, maka para malaikat mempersaksikan kita bahwasannya kita sedang berpuasa dan kemudian melaksanakan berbuka puasa. Jadi jangan sampai kita buka puasa dengan tidak berdoa. Di situ kita diberikan syahadah. Syahadah apa? Persaksian bahwasanya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dari semenjak terbitnya fajar, al-imsak, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga, sampai dengan terbenamnya matahari,
kita berbuka, semuanya itu dipersaksikan oleh para malaikat. Subhanallah. Itu adalah rahasia yang belum kita ketahui, betul? Jadi jangan sampai dianggap bahwasanya kita berpuasa itu hanya sebatas puasa saja. Ternyata terdapat keutamaan-keutamaan di dalam pelaksanaan puasa tersebut. Jangan dianggap remeh puasa di bulan Ramadan, karena pahalanya pahala tingkat tinggi, ya, a'la al-ilmiyin, ya, masalul a'la, seperti itu. Waqad akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pernah bersabda dan mengabarkan kepada kita, anna da'wat as-sa'im la taruk, bahwa doanya orang yang berpuasa itu tidak mungkin untuk ditolak. Hati-hati yang sedang berpuasa, ya, karena doanya itu mustajab. Ta'an Abdullah ibnu Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lis-sha'ima inda fitrihi da'watun la tarud. Sesungguhnya bagi seseorang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, ya, dia berdoa, dan ketika dia berdoa, doanya tersebut tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi berdoalah kebaikan-kebaikan, ya, ketika waktu apa? Kita dalam kondisi puasa ataupun ketika kita berbuka puasa, ya. Menjelang berbuka puasa lah, menjelang berbuka puasa kita berdoa, subhanallah, ya. Doa seorang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya at-Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la taruddu da'watuhum. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 3 orang la taruddu da'watuhum, yang tidak ditolak doanya. Siapa? As-sa'im hatta yaftura, seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Wal imamu al-adil, dan imam yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang-orang yang terzalimi. Ada berapa doa yang tidak tertolak oleh Allah atau diterima oleh Allah? 3 orang. 1, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa, ya, imam adil, dan doanya orang yang mazlum, yang dizalimi. Selanjutnya, kadzalika yang bagi lisa'im ayat tanawwala ta'am as-sahur, dan bagi orang yang berpuasa untuk melaksanakan sahur. Ada yang terlambat sahurnya atau enggak sahur? Ada. Kenapa? Saking nyenyaknya tidur atau kenyang? Karena malamnya malamnya takbir. Iya. Takbir apa? Nah, ya, harus sahur katanya. Ayat tanawwala ta'am as-sahur, harus sahur. Faqad ajma'at al-ummah ala istihbabihi, dan para ulama ataupun umat Islam itu bersepakat untuk istihbab, ya, sesuatu yang yang disukai istihbab.
Wa min al-ahadits allati waradat fi dzalika ma akhraja Syaikhani an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang mengulas tentang keutamaan sahur ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekhan Imam Bukhari dan Muslim dari Imam Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahur fa inna as-sahura barakatun. Tasahharu fa inna as-sahura barakatun. Bersahurlah kalian, ya, makan apa ini? Makan apa? Makan menjelang fajar, ya, makan menjelang fajar tiba, sahur, ya. Ya, makannya mungkin sepiring kecil lah. Kalau 2 piring bagaimana? Boleh? 2 piring? Ya, terlalu ya tapinya ya gitu kan. Kita bangun tidur soalnya itu. Jadi perut kita itu belum kuat ataupun belum bisa menerima 2 centong nasi gitu kan. Ya. Ya, sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna as-sahura barakatun, karena di dalam sahur yang kita lakukan itu terdapat berkah di dalamnya. Ay hafizu 'alal akli fi sahar. Dunia shaum. Peliharalah untuk makan di waktu sahur, yaitu makan menjelang fajar. Dunia shaum dengan niat kuat, karena di dalam sahur tersebut terdapat kekuatan bagi orang-orang yang berpuasa, wa ajran 'aziman, dan pahala yang besar di sisi niat beribadah, wa ta'atu lillahi rabbil alamin, dan dengan penuh ketaatan semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk melaksanakan sahur. Don't miss it. Ya, jangan kalian lupakan, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah. Siapa yang menyatakan? Grand Imam almarhum Profesor Dr. siapa? Muhammad Said Tontowi rahimahullah, ya, subhanallah. Ini dia rahasia-rahasia dari kita puasa Ramadan itu tersebut. Wa yustahabbu ta'khir sahur, dan diperbolehkan untuk mengakhirkan sahur. Maka jangan sampai apa? Jangan sampai melewati batas waktu imsak. Bihaitsu yantahi minhu qabailal fajr. Pokoknya sebelum melewati imsak, qabailal fajr. Fa anzal bin Thabit qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila salat, dan kemudian melaksanakan salat, ay salatul fajr. Salat fajar terlebih dahulu. Qultu kam kana bainal adzan wa sahur. Berapa jarak antara adzan dengan sahur? Qala qadra 50 ayatan, yaitu kurang lebih sekitar 50 ayat. Kalau dulu tidak ada jam, tetapi dulu dengan prediksi baca ayat Al-Quran 50 ayat Al-Quran berarti berapa menit atau berapa jam dalam hitungannya, ya, itu waktu dulu. Ay kana az-zamanu baina nihayati sahur, yaitu waktu antara batas akhir sahur itu dan sampai dengan terbitnya fajar itu kapan? Nah itu dia, ya, harus tahu.
Karena kita di zaman modern sudah teknologi bagus, ya, luar biasa, canggih, otomatis kita udah tahu jadwal imsakiyah. Nah, udah kan? Yang sudah dirilis oleh siapa? Kementerian Agama ataupun afiliasi lembaga-lembaga lainnya, ya, menyampaikan hal tersebut, jadwal imsak, jadwal apalagi sholat, ya. Jadi ketahuan kapan imsak dimulai dan kapan waktu sholat subuh dimulai, ataupun kapan waktu takjil dimulai, ya, seperti itu. Kadzalika minal adab allati yajibu ayatahalla biwas-sha'im. Dan dari sekian adab-adab yang lain yang wajib diperhatikan oleh seseorang yang berpuasa, kaful lisan an fudulil kalam wa lagwihi. Yaitu apa? Kaful lisan, apa kaful lisan? Berdiam, jangan banyak omong. Anfudul kalam, jangan banyak omong, walagwi ataupun banyak bercanda, nggak boleh. Ya, kafilusan diam, anfudul kalam banyak omong, jangan. Walagwi ataupun bersenda gurau, bercanda-canda, nggak usah. Waktu puasa diefektifkan untuk kegiatan-kegiatan kebajikan, mau sholat sunnahkah, ya, kalau 5 waktu ada qobliyah ba'diyahnya, lakukan. Setelah itu ada sholat nawafilnya seperti sholat hajat, sholat apalagi duha, sholat tahajudnya, sholat tasbihnya, lakukan semampu kita. Ya, banyak kita isi atau kita bilang kebaikan-kebaikan pahala di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wa amma kafu anil haram kal ghibati wan namimah fawajibun. Dan meninggalkan dari yang haram semisal ghibah wan namimah. Ghibah itu ngomongin orang. Bahasa kerennya apa tuh? Ghibah, ngomongin orang, ha? Gosip, wah. Apalagi kalian nonton di TV, gosip, wah, udah samanya kalian. Ya, nanti pulang nih, ya, pulang nonton TV, lihat entertainment, di situ ada acara gosip, udah samanya kalian. Yang mendengarkan itu mending dimatikan, baca Al-Quran atau lihat. Nggak bermanfaat itu. Kenapa? Kalau ghibah, gosipin orang, ngapain ikutan apa urusan orang? Betul? Iya, udah, ya, udah, nggak usah. Sekarang urus diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri aja masih belum sempurna, gitu kan? Dan belum banyak perubahan-perubahan, ya. Udah. Wan namimah. Apa namimah? Apa namimah? Adu domba. Mengadu domba, ya. Membuat isu, provokator. Nah, ini nggak boleh nih. Fawajibun fi kulli waqtin la yata'akkadu fi Ramadan. Berarti kedua hal tersebut itu wajib untuk tidak kita lakukan, haram hukumnya. Dan kita memastikan di bulan Ramadan kita tidak melakukannya. Wa dzalika li anna shiyama ibadatun ruhiyyatun saniyatun. Karena di dalam berpuasa, puasa itu adalah ibadah ruh saniyah. Apa? Ibadah ruh kita tingkat tinggi. Jadi jangan sampai tercemari oleh hal-hal yang kotor tadi itu. Semisal ghibah, semisal adu domba, provokator dan sebagainya. Udah.
kaful lisan, anfudul kalam. Dia jangan banyak omong dan tidak banyak bercanda. Udah cukup itu saja. Ya. Wal hikmatu minha. Apa hikmahnya di situ semua? Katanya imtila'un nafs bitaqwallah, mengisi jiwa kita dengan ketakwaan pada Allah. Nah, ini dia inti ketika kita berpuasa. Tinggalkan semuanya hal-hal yang tidak berguna, isi roh kita, jiwa kita dengan hal-hal yang penuh ketakwaan pada Allah, hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa? Ibadah tadi itu yang sudah saya sampaikan. Wajibu 'ala as-sha'im an yahmiya hadhihi al-ibadah min kulli ma yatanafa ma'a jalaliha. Jadi wajib bagi seorang yang berpuasa ini untuk menjaganya dengan baik ibadah ini, ya, dari hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan. Min kulli ma yata'aradu ma'al haqq wal khair wal bir, dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dari kebenaran, dari kebaikan, ya, dari ketulusan, itu jangan. Semuanya kita lakukan totalitas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad ja'a fi hadits sahih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada ay yatruk qawla az-zuri wal amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan-perkataan buruk dan perilaku buruk tersebut, maka tidak ada urusan dengan Allah. Ya, Allah akan apa? Meninggalkannya. Percuma dia meninggalkan makannya, minumnya, diniatkan puasa tetapi tidak ikhlas dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah. Saya rasa cukup, ya, untuk pertemuan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semuanya. Allahumma ma'alam kana wa 'alimna wa yanfa'una wa rizqna wa tawfiq fi din wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.